Tunggu, Cleo yang sejak tadi duduk dan melihat kedua pria tampan itu berbicara, berjalan menghampiri Kenan dan Edgar. Apa aku boleh ikut? Maksudku menumpang ke Mansion Mayer? Tidak, bukan Edgar yang menjawab, melainkan Kenan. Pria itu berkata dengan sangat tegas. Ken, lebih baik aku pulang. Di sini aku akan melakukan apa? Tidak ada yang bisa aku kerjakan, kan? Cleo menatap Kenan dengan penuh harap. Aku bilang tidak ya tidak. Lagi pula, banyak yang bisa kau kerjakan di sini, termasuk membuat Kenan Junior di ruangan istirahatku. Ucap Kenan dengan penuh penekanan saat mengucapkan Kenan Junior. Terus, pipi Cleo mendadak terasa panas. Dia tidak menyangka Kenan yang notabene pria dingin dan acuh bisa berkata-kata mesum seperti itu. Sementara Edgar hanya tersenyum tipis. Dia tahu betul Kenan berbicara seperti itu untuk menunjukkan kepemilikannya pada Cleopatra. Apa pernikahan tanpa cinta itu udah berubah menjadi pernikahan penuh cinta? Gumamnya dalam hati sambil menatap kedua orang yang ada di hadapannya. Tunggu apa lagi? Kenan menatap pada Edgar yang masih berdiri di hadapannya. Edgar tersenyum kaku lalu melangkahkan kakinya keluar dari ruangan tersebut tanpa menghiraukan perdebatan yang terjadi pada Kenan dan Cleo. Dia terus berjalan menuju pintu lift sambil melamun dan terkejut saat seseorang menabraknya dan langsung masuk begitu saja ke dalam pintu lift yang terbuka. Ayo, cepat! Cleo yang berhasil melarikan diri dari Kenan segera menekan pintu lift yang agar tertutup. Edgar yang tampak bingung segera masuk ke dalam pintu lift yang akan tertutup setelah melihat Kenan berlari ke arah mereka. Sial, umpat Kenan sambil menendang pintu lift yang tertutup dengan penuh emosi. Bagaimana tidak emosi melihat wanitanya berhasil melarikan diri, terlebih lagi melarikan diri bersama orang yang pernah membuat masalah dalam hidupnya. Bram? Kenan hendak menghubungi asisten pribadinya itu, namun dia teringat pria itu sedang menjalankan perintahnya mengantar Mom Sophia ke apartemen. Tidak kehilangan akal, Kenan pun menghubungi anak buah yang berjaga di lantai dasar untuk menghadang Cleopatra. Sementara itu di sebuah apartemen mewah yang terletak di tengah kota, Sophia mengucapkan terima kasih pada Bram setelah diantar oleh asisten pribadi putranya itu ke tempat tinggal baru mereka. Mom, apa maksud Mami mengatakan akan lebih mudah menjalankan rencana jika kita tinggal di tempat ini? Tanya Talia setelah menutup pintu apartemen. Ini hanya ada mereka berdua di ruangan tersebut. Setelah Bram tadi pamit undur diri. Kenapa kau masih tidak mengerti juga? Jika di sini kita akan lebih mudah menjebak Kenan untuk tidur denganmu. Karena di sini tidak ada istrinya yang menyebalkan itu. Dan tidak ada Kailin yang akan menghalangi rencana kita. Talia yang sempat bingung kini tersenyum lebar. Oh iya, kenapa aku tidak pernah berpikir sampai ke sana ya? Karena kau bodoh, sahut Sophia dengan jujur. Karena kalau tidak bodoh, mana mungkin Talia selalu mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Tapi Mom, bagaimana caranya? Talia mengerutkan keningnya. Sophia berdecak dengan kesal. Biar Mom yang urus, kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk meminta Kenan datang kemari. Sekarang kau bereskan semua barang-barangnya. Mom ingin melihat seluruh ruangan apartemen ini. Baik Mom. Talia pun mulai membereskan semua barang miliknya dan juga barang milik Mom Sophia. Sementara Sophia berjalan mengelilingi ruangan apartemen itu, yang terbilang sangat mewah karena terdiri dari 2 lantai. Ternyata di tangan Kenan perusahaan Mayer begitu maju, hingga apartemen mahal dan mewah ini bisa dimiliki putraku. Ada rasa bangga melihat keberhasilan yang diraih putranya, namun ada rasa penyesalan karena dirinya bukan menjadi bagian dari keberhasilan tersebut. Setelah semua harta Talia menjadi milikku, aku berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk kalian. Ucap Sophia dalam hati sambil menatap ke arah foto Kenan dan Kailin yang ada di atas meja di ruangan tersebut. Kini di sebuah restoran yang letaknya begitu jauh dari perusahaan Mayer berada, tambah seorang wanita cantik yang tengah tertawa lepas bersama seorang pria tampan yang tampak memandang wanita itu dengan tatapan penuh kekaguman.
Mereka tengah asik membahas keberhasilan keduanya yang baru melarikan diri dari banyaknya pengawal pribadi Kenan Meyer. Ya, Cleo akhirnya bisa melarikan diri dari perusahaan Kenan dengan dibantu oleh Edgar tentunya. Pria yang berstatus sebagai sepupu Kenan itu memberitahunya jalan keluar dari pintu belakang dan menunggu dirinya di tempat yang udah disepakati bersama. Aku tidak menyangka Kenan memiliki sepupu yang sangat tampan sepertimu, puji Cleo dengan jujur sambil mengaduk minumannya. Aku tampan? Cleo menganggukkan kepalanya dengan cepat. Kalau aku tampan, itu artinya kau tertarik padaku. Tentu saja, jawab Cleo sambil tersenyum, membuat Edgar membelalakan kedua matanya. Karena baru kali ini ada wanita yang tanpa malu dan penuh percaya diri mengatakan ketertarikan kepadanya. Tapi hanya sebatas tertarik, tidak lebih dari itu. Karena kau tahu bukan, aku udah menikah. Cleo menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Ya, I know. Edgar menggelengkan kepalanya untuk menghapus praduganya yang sempat berpikiran macam-macam tentang Cleopatra. Jadi, kenapa kau melarikan diri? Tanya Edgar mengalihkan pembicaraan mereka. Kenapa kau membantuku? Cleo balik bertanya. Karena aku ingin. Begitupun aku, karena aku sedang ingin melarikan diri, sahut Cleo sambil tertawa. Edgar ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. Dia tidak habis pikir, ada wanita secantik Cleo yang begitu asik diajak berbicara dan bercanda. Dan bukan hanya itu saja, Edgar juga begitu kagum pada Cleo karena udah berani melawan seorang Kenan Meyer yang terkenal arogan dan dingin. Apa kau tidak takut Kenan marah dengan tindakanmu ini? Cleo mengangkat kedua bahunya dengan raut wajah yang cuek. Serius kau tidak takut? Cleo lagi-lagi menjawab dengan gerakan tubuhnya. Dia tidak mempedulikan pertanyaan Edgar dan lebih memilih menikmati minuman yang ada di sampingnya. Berarti tidak masalah jika dalam waktu 15 menit ke depan Kenan datang ke tempat ini menemukanmu. Apa? Cleo sampai tersedak mendengar perkataan Edgar. Apa maksudmu? Edgar tersenyum sembari menatap jam di pergelangan tangan. Aku rasa dalam waktu kurang dari 14 menit, Kenan dan anak buahnya akan sampai ke tempat ini. Are you serious? Tanya Cleo dengan panik. Edgar menganggukkan kepalanya. Dia tahu betul siapa Kenan dan kekuatan dari pria itu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Cleo segera berdiri dari tempat duduknya. Tunggu, tadi kau bilang tidak takut? Edgar menahan Cleo sambil tertawa saat melihat wajah cantik itu berubah menjadi panik. Aku memang tidak takut, tapi aku masih ingin bebas seharian ini. Cleo yang hendak pergi dari tempat tersebut menghentikan langkahnya saat teringat sesuatu. Kau tidak mau membantuku melarikan diri lagi? Edgar tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Aku membantumu pun percuma, karena Kenan pasti akan menemukan dimanapun kau bersembunyi. Benar juga, Cleo menghela napasnya dengan kasar. Tapi aku bisa membantumu kalau kau... Kalau aku apa? Tanya Cleo dengan sangat antusias. Kalau kau memang benar-benar ingin melarikan diri selamanya dari Kenan. Apa maksudmu? Cleo mengerutkan keningnya. Maksudku sangat jelas, Nona Cleopatra. Aku tahu betul pernikahan kalian karena terpaksa, lebih tepatnya lagi karena keinginan dan ambisi Kailin. Jadi, jika kau ingin terbebas dari Kenan, aku bisa membantumu. Cleo sedikit terkejut saat Edgar mengetahui latar belakang pernikahannya. Dengan cara apa? Berselingkuh denganku. Apa? Kau gila ya? Edgar hanya tersenyum penuh arti. Menandakan apa yang dikatakannya itu sangat serius. Tidak ada salahnya bukan? Mengulangi kembali cerita masa lalu dengan kasus yang sama. Cleo yang saat ini berada di dalam mobil menatap pada pria tampan yang duduk di sampingnya, menatap pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya, yang beberapa menit lalu membuat situasi di restoran terasa mencekam. Bagaimana tidak mencekam jika pria itu datang bersama beberapa pengawal, seperti hendak menangkap penjahat kelas kakap. Padahal pria itu datang ke tempat tersebut hanya untuk menangkap istrinya yang melarikan diri. Masih teringat dengan jelas di benak Cleo saat Kenan masuk ke dalam restoran
dan tanpa basa-basi menarik dirinya keluar, tanpa satu kata pun yang terucap di bibir pria itu. Bahkan sampai detik ini Kenan masih diam seribu bahasa. Hanya terlihat guratan kemarahan di wajah tampan tersebut. Dengan rahan yang mengeras, menahan sesuatu yang pastinya akan meledak jika pria itu membuka mulutnya. Ken, aku... Cleo terdiam saat melihat tangan Kenan mengisyaratkan dirinya untuk diam. Karena tidak mau membuat Kenan semakin marah, Cleo memilih mengikuti perintah pria itu. Aku tidak menyangka di balik wajah tegas itu menyimpan sebuah luka, gumam Cleo dalam hati, sembari mengingat perkataan Edgar sebelum Kenan datang. Flashback on. Cleo terkejut saat Edgar mengajaknya berselingkuh. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa pria itu mengajaknya melakukan sesuatu yang gila seperti itu. Meskipun Edgar sangat tampan, tapi Cleo tidak berniat sedikit pun berselingkuh dengan pria itu. Karena Cleo mempunyai prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu setelah menikah akan setia pada pasangannya. Aku serius, jika kau ingin terbebas dari Kenan, makanya itu cara satu-satunya. Cleo menautkan kedua alisnya dengan bingung. Kenapa harus dengan cara berselingkuh? Karena kesalahan itu yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Kenan. Cleo semakin bingung dengan perkataan Edgar, dan Edgar yang mengerti kebingungan Cleo mengajak wanita itu untuk duduk kembali di tempat mereka. Kenan pernah dikhianati oleh dua orang yang sangat berarti di dalam kehidupannya, ucap Edgar setelah cukup lama terdiam. Yang pertama ibu kandungnya, dan yang kedua mantan kekasihnya. Mantan kekasih? Cleo mengerutkan keningnya, berpikir apakah mantan kekasih yang dikatakan Edgar adalah mantan yang pernah dikatakan Kenan tempo hari yang pernah dibawa ke ruangan istirahat milik Kenan. Sedangkan mengenai Mom Sophia, dia mendengar dari desas-desus para pelayan tentang ibu mertuanya yang menelantarkan Kenan dan Kailin di saat keluarga Mayer jatuh bangkrut. Itu sebabnya Cleo tidak menyukai Mom Sophia dan kerap menyindir ibu mertuanya itu. Iya, mantan kekasihnya itu berselingkuh, sama seperti yang dilakukan ibu kandungnya dulu, yang pergi meninggalkan keluarganya yang jatuh miskin hanya untuk menikah lagi dengan pria yang lebih kaya. Cleo begitu terkejut mendengar penjelasan Edgar. Jadi, Mom Sophia meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk menikah lagi? Edgar menganggukkan kepalanya. Itu sebabnya Kenan begitu membenci pengkhianatan, dan saat mantan kekasihnya berselingkuh dengan pria lain, Kenan pun langsung membuangnya begitu saja. Padahal wanita itu sangat dicintai dan begitu berarti dalam hidup Kenan. Edgar menghela napasnya dengan kasar. Jadi, jika kau ingin lepas dari Kenan, maka berselingkuhlah denganku. Belum sempat Cleo menjawab perkataan Edgar, Kenan lebih dulu datang bersama dengan para pengawal, menariknya keluar tanpa sempat berpamitan pada Edgar yang dikelilingi oleh para pengawal Kenan. Flashback off. Jadi itu sebabnya Kenan mengatakan rasa cinta hanya akan membuat seseorang terluka. Gumam Cleo yang masih menatap Kenan dengan intens. Sepertinya kenangan Mom Sophia begitu membekas di ingatannya. Ditambah mantan kekasihnya melakukan hal yang sama. Cleo kini mengetahui lebih jauh tentang Kenan Mayer, dan alasan kenapa pria itu begitu dingin dan tidak bisa mencintai wanita manapun termasuk dirinya.